Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa qad balagha Rasulullah wa nahnu minal 'amilina wal aminina insyaallah. Pertama dan tidak boleh lupa, mari senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Seterusnya mari kita perbanyak salawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudariku, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak silap, kita sekarang sudah berada di malam yang ke-12. Iya, Pak. 12. Berapa hari lagi rayanya, Bu? 17 hari lagi. Pasti nanti akan kita jumpai itu kalau panjang umur. Tak usah dipikirkan, tak usah dulu beli baju baru sekarang. Tak usah mengurusi kue dulu, puasa yang bagus dulu. Karena ditunggu tidak ditunggu, yang namanya lebaran pasti akan datang nanti. Ketika hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas Ramadan, salah satunya adalah berpuasa, maka sungguh beruntungnya kita, Pak. Sangat beruntung sekali, merupakan barakah dan rahmat dari Allah ketika kita masih bisa mengikuti ibadah puasa sampai hari ini. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena kalau sudah berada di 10 kedua ini banyak sekali orang-orang yang mencari alasan agar tidak berpuasa. Yang alasan kerja, terlalu letih, terlalu banyak makan tenaga sehingga nggak sanggup untuk kerja, untuk berpuasa, maka dia tidak berpuasa karena alasan kerja. Ada lagi mereka yang mungkin punya kelebihan harta, tahu sedikit tentang fidyah, ya sudahlah saya tidak puasa, yang penting bayar fidyah. Kan ini, itu kalau orang Jawa bilang, Pak, seenak udele dewe namanya. Lantas bagaimana ketika kita mau bayar fidyah? Ya kalau memang kita termasuk orang-orang yang bisa untuk membayar fidyah, silahkan bayar fidyah. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Harus kita kerjakan puasa itu. Siapa saja orang-orang yang bisa mengganti puasanya dengan fidyah? Setidaknya ada 5 orang. Ada 5 orang yang nanti bisa mengganti puasanya dengan fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah syekhun kabir. Orang yang sudah tua renta. Tidak mungkin lagi untuk berpuasa. Kadang memakai terompah punlah kida di kanan di kida. Alah lupo. Banyak lupunya.
Kalau berpuasa nggak mungkin sudah tidak stabil lagi, atau memang kalaupun tidak pikun dia masih kondisinya ini tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa dan cukup hari-hari Ramadan yang dilaluinya dengan membayar fidyah. Tapi membayar fidyahnya ini jangan 10 hari yang akan datang, tidak, tapi hari yang telah ia lewati itu yang dibayar. Misal hari ini sudah selesai 1 hari, bayarlah fidyahnya. Atau 10 hari kita lunggukan namanya itu, kita kumpulkan dari hari pertama sampai 10, bayar fidyahnya. Itu yang pertama, syekhun kabir, orang yang tua renta. Kemudian yang kedua adalah maridun la yurja shifa'uhu. Orang yang sakit yang sudah dinyatakan permanen dan gak mungkin sembuh lagi. Karena ada penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Misal, kita tahu ada penyakit asma. Biasanya kalau orang penyakit asma, kalau tidak minum obat pakai alat yang nggak tahu namanya, semprot itu. Apa Pak namanya Pak? Kalau orang Arab nyebutnya bakhah namanya. Kalau orang Minang nggak tahu apa namanya. Semprot pula. Ketika sesak napas itu datang, lah terengah-engah, kemudian alat itu disemprotkan ke dalam hidung atau ke dalam mulut, lapanglah ini pernapasan. Yang ketika nyemprot itu kan ada zat-zat tertentu yang disemprotkan ke rongga. Ini kan kalau sudah memasukkan sesuatu ke rongga, ini kan membatalkan puasa. Dan kondisi ini sudah permanen, tidak mungkin lagi bisa sembuh, maka dia tidak perlu puasa dan boleh hari-harinya diganti dengan fidyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit yang permanen, penyakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Yang ketiga, ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil. Tapi yang ditakutkan adalah janin atau bayinya, bukan takut dirinya. Ketika konsultasi kepada dokter ahlinya, dokter ahli mengatakan kalau kamu berpuasa nanti, maka janinmu ini akan bermasalah. Atau kalau kamu berpuasa, maka bayi yang sedang menyusui nanti akan bermasalah. Kamu untuk saat ini jangan puasa dulu. Itu sudah ahli itu yang mengatakan, maka dia boleh tidak puasa, tapi nanti begitu selesai Ramadan atau kapan kondisinya sudah bisa puasa, ganti puasa berapa yang ditinggalkannya, mengqadha puasa kembali dan plus membayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan cuma dirinya saja. Bayi tidak apa-apa, janin tidak apa-apa, tapi karena yang dikhawatirkan kalau saya puasa saya nggak kuat. Saya orangnya mungkin kalau sudah menahan lapar 2 jam karena hamil, karena menyusui, bisa pusing kepala, bisa pingsan. Kalau yang dikhawatirkan dirinya, ini hukumnya sama seperti sakit pada umumnya. Wa in kuntum ala safarin fa'iddatum wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau dalam kondisi safar atau kondisi sakit, puasa boleh diganti di hari-hari yang lainnya. Ada kaidah yang sederhana yang bisa diaplikasikan dalam kondisi tertentu. Selain daripada ibu menyusui atau ibu hamil, siapapun yang membatalkan puasa, tapi membatalkan puasa ini karena orang lain, maka dia harus membayar atau mengganti puasa yang ditinggalkan plus membayar fidyah. Kasus yang lain, contoh dokter bedah. Jadwal bedahnya itu adalah waktu imsak, ya pagi jam 7:30, karena dokter bedah ini kadang mengoperasi itu sampai 7-8 jam. Sehingga kalau si dokter tadi puasa, maka tenaganya akan terporsir sehingga megang pisau bedahnya saja udah gemeter, Pak.
Sehingga kalau dia puasa terus, ini akan berakibat fatal kepada pasiennya. Maka si dokter boleh tidak puasa, tapi nanti di hari yang lain dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan itu plus membayar fidyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang punya hutang puasa tahun kemarin. Puasa tahun kemarin itu masih ada hutangnya 7 buah. 7 hari lah ya. Karena satu hal lah, mungkin dia safar atau sakit atau hal-hal yang lain menghalangi dia dari puasa, dari kemampuan untuk berpuasa. Kemudian sudah berlalu, ketika mau menggantinya rasa kok hari ini kalau puasa nggak enak, orang nyinggang ayam. Puasa hari ini kok rasanya nanti rugi, sedang acara di rumah, barale dan sebagainya, ditunda sampai Ramadan hari ini datang lagi. Maka dia harus nanti selesai Ramadan yang tahun ini, dia harus diganti puasa tahun yang lalu berapa hari plus membayar fidyah. Masih ada utang ya, Pak? Ibu lagi berutang, Bu. Harus diganti, Bu. Kalau nggak diganti itu sama saja kita melecehkan syariat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kelima yang boleh membayar fidyah adalah orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia masih membawa hutang puasa. Ada hutangnya kemarin 7 hari. Kemudian belum sempat membayar, dia punya kesempatan tapi dia tidak mau membayar, keburu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kalau memang ada ahli baitnya atau ahli warisnya yang menggantikan puasanya, maka selesai masalah. Tapi kalau tidak ada yang mau, maka boleh diambil dari harta peninggalannya, kemudian dibayarkan fidyahnya. Nah, itulah tipe orang yang bisa mengganti puasa dengan fidyah. Tapi kalau tipe-tipe kita semuanya ini tidak ada yang tipe-tipe fidyah, maka jangan sampai mengambil jalan pintas. Saya batal satu, udah saya bayar fidyah saja 60.000. Sekarang 60.000 banyak. Kalau ukuran Basnas itu 60.000 sekarang fidyah itu. Udah bayar fidyah saja, nggak perlu puasa lagi. Tidak, itu tidak ada urusan kita dengan fidyah, kecuali 5 orang yang tersebutkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ketika hari ini kita sudah berpuasa dan sampai nanti akhir kita tetap berpuasa dengan memaksimalkan puasa, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, bukan kamin shaimin, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa tentu puasa dengan puasa yang sebenar-benarnya, bukan puasa yang sekedar puasa saja, Pak. Akan ada tipe orang puasa cuman menahan lapar haus saja. Kenapa? Karena yang dilakukannya menyangkut perihal hal-hal yang makruh misalnya, atau melakukan hal yang batal dan dia tidak mengetahuinya. Sepanjang puasa cuma nonton India terus. Sepanjang puasa tidur terus. Sepanjang puasa menggibah terus. Kan gak ada pahalanya itu. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita masih mau menggibah, menceritakan aib saudaranya sendiri, maka itu langsung transfer. Begitu dapat pahala langsung ditransfer ke orang yang kita gibahi tadi. Terus selama tidak minta maaf itu terus kita bersedekah, lewat saja pahalanya. Kita lihat nanti di akhir ternyata nggak ada pahala kita. Siapa yang make pahala kita? Yang make pahala kita adalah orang-orang yang pernah kita gibahi. Maka nggak perlu kita menggibah Pak Jokowi, nggak perlu kita menggibah pemimpin kita. Tapi kalau kritik nggak apa-apa, menggibah tidak boleh. Kenapa? Karena orang-orang yang digibahi nanti, Pak, kita sendirilah. Kalau ada orang yang menggibah kita, itu nanti di akhirat kita itu nyesal. Loh, kenapa kok nggak orang sedunia ini menggibah saya, Pak? Maunya orang sepasaman barat itu menggibah saya, menceritakan aib saya. Sehingga ketika orang sepasaman barat menceritakan aibnya, maka saya ini beruntung mendapat pahala terus dari orang yang menggibah saya. Nah, itu makanya jangan sekali-sekali di puasa kita malah kita isi dengan menggibah. Nggak menggibah Pak Ustadz, nonton TV sajanya. Nonton TV yang acaranya acara gibah juga. Sambil manggu-anggu, iyo sanehnya.
Nah, sama juga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melaksanakan puasa mensama Ramadan imanan wa ihtisaba dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Harapan kita bahwa puasa tahun ini adalah puasa yang mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Kadar demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau ada salah dalam penyampaian, minta izin serta maafnya. Kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.